Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Bao Hua membuat gerakan meraih ke arah piring batu giok, dan cahaya putih menyala, diikuti oleh tangan raksasa yang berukuran lebih dari 1000 kaki muncul dari udara tipis. Tangan itu merentangkan 5 jarinya, dan api putih yang membakar tersulut di seluruh permukaannya saat ia meraih pelat giok di bawah. Raungan kemarahan lainnya terdengar dari dalam pelat batu giok saat diagram Tai Chi terlepas dari pelat batu giok, kemudian melebar menjadi sekitar 2 kali ukuran aslinya saat meluncur ke arah tangan besar itu. Suara mendengung yang keras kemudian terdengar dari pelat batu giok, dan ruang di dekatnya berputar dan kabur saat bersiap untuk berteleportasi lagi. Setelah diagram Tai Chi raksasa bersentuhan dengan tangan raksasa itu, langsung mulai bergetar hebat sebelum hancur berkeping-keping saat jari-jari tangan besar itu menutup di sekitarnya. Api putih yang menghanguskan langsung membakar pecahan diagram Tai Chi menjadi ketiadaan, lalu menyapu ke bawah untuk menyelimuti pelat batu giok. 3 klon Sue Guang sangat khawatir dengan ini, dan 3 suara berbeda terdengar serempak, memohon belas kasihan dan mengutuk Bao Hua pada saat bersamaan. Namun, api putih tidak goyah sedikit pun, dan pelat batu giok putih hampir seketika berubah menjadi warna merah menyala di hadapan api yang ganas. Begitu tangan raksasa itu mencengkeram pelat batu giok dengan kuat, 5 naga api putih terbang keluar dari ujung jarinya sebelum berputar di sekitar harta karun itu, dan pelat batu giok itu mulai meleleh lapis demi lapis. Tidak, teriakan kemarahan terdengar dari dalam pelat batu giok, diikuti oleh miniatur pagoda yang hanya berukuran beberapa inci terbang keluar. Pagoda kemudian berubah menjadi proyeksi pelangi yang tingginya lebih dari 1000 kaki, dan kelima naga api itu secara paksa dijauhkan. Naga-naga itu masih meronta-ronta dengan keras dan menyemburkan api dari mulutnya, tetapi proyeksi pagoda pelangi tetap kokoh. Selain itu, cahaya pelangi melintas dari permukaan proyeksi, dan menyerap banyak api putih untuk menopang dirinya sendiri. Namun, tepat pada saat ini, matahari raksasa di atas mulai runtuh seperti gunung besar. Proyeksi pagoda pelangi memang sangat dalam, tetapi tidak mungkin ketiga klon Sue Guang dapat melepaskan kekuatan penuh harta karun itu. Jadi, di hadapan matahari masif, itu hanya bertahan beberapa detik sebelum hancur berkeping-keping. Bintik-bintik cahaya pelangi yang hancur menyatu untuk membentuk miniatur pagoda lagi, tetapi pada kesempatan ini, itu benar-benar kehilangan kilau. Matahari putih masif terus turun, dan lempeng raksasa itu tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dibanjiri. Di dalam cahaya putih yang gemilang, pelat batu giok mulai meleleh lagi, dan tepat sebelum meleleh menjadi kehampaan, 3 garis cahaya merah melesat keluar dari pelat batu giok, hanya untuk disapu oleh api putih yang menghanguskan dan benar-benar terbakar, di tengah 3 lolongan kesedihan. Ketiga klon ini masing-masing sekuat makhluk tahap integrasi tubuh akhir, tetapi mereka sama sekali tidak berdaya di hadapan Bao Hua. Ini karena mereka hanyalah klon sementara tubuh asli Bao Hua hadir, dan teknik matahari ilusi hebatnya menekan sebagian besar seni kultivasi jahat juga berkontribusi pada hal ini. Jika tidak, meskipun Bao Hua pernah sangat terkenal di alam iblis Penatua, tidak mungkin dia bisa membunuh 3 klon Sue Guang dengan mudah dalam kondisinya yang sangat lemah. Hampir pada saat yang sama dengan kematian ketiga klon Sue Guang, klon lainnya duduk di kursi batu di tengah pagoda iblis raksasa dekat kota Deep Heaven. Dia saat ini sedang mendengarkan laporan beberapa penguasa iblis tahap integrasi tubuh tentang eksploitasi terbaru dari pasukan iblis. Tidak hanya pasukan jahat memusnahkan semua pemukiman besar manusia di luar kota Deep Heaven, bahkan beberapa keluarga dan sekte besar yang lebih kecil telah diberantas. Sekarang, saatnya untuk mulai merencanakan bagaimana mengepung kota Deep Heaven sepenuhnya. Tepat ketika Sue Guang mendengarkan dengan seksama ide-ide yang ditawarkan oleh bawahannya,
ekspresinya tiba-tiba berubah drastis, dan dia tiba-tiba bangkit saat dia melepaskan raungan marah. Tidak mungkin. Bagaimana mereka bertiga bisa terbunuh sekaligus? Para penguasa jahat lainnya secara alami dibuat ketakutan oleh ledakan amarahnya yang tiba-tiba, dan mereka semua saling memandang dengan ekspresi bingung. Bolehkah saya bertanya apa yang terjadi, Tuan Sue Guang? Salah satu penguasa iblis yang lebih menonjol bertanya dengan hati-hati. Serangkaian pikiran melintas dengan cepat di benak Sue Guang, dan kemarahan di wajahnya dengan cepat memudar saat ekspresinya kembali tenang. Aku mengirim 3 pengawalku untuk melakukan sesuatu untukku dan menanamkan beberapa indera spiritualku di tubuhnya, tetapi mereka mengacau. Tapi tidak apa-apa, aku hanya akan mengirim beberapa orang untuk menyelesaikan pekerjaan. Tanggapan ambigu ini meninggalkan lebih banyak hal mencurigakan, tetapi penguasa jahat lainnya tidak berani mengorek lebih jauh. Karena itu, mereka hanya dapat mengubah topik pembicaraan dan mulai mendiskusikan rencana untuk mengepung kota Deep Heaven lagi. Adapun Sue Guang, dia duduk kembali ke kursinya dengan ekspresi tenang, seolah ledakan kemarahan itu benar-benar tidak lebih dari kehilangan ketenangan sesaat. Jauh di dalam Sungai Merah di Elder Devil Realm, raungan kemarahan juga terdengar tanpa peringatan apapun. Raungan yang menggelegar menyebabkan air di danau beriak dengan keras, tetapi, suara itu tiba-tiba terputus, dan tidak ada lagi suara yang terdengar. Di alam roh, penghalang cahaya yang dibentuk oleh cermin hitam Yuan Cha juga langsung hancur begitu matahari raksasa turun ke atasnya. Api putih menghanguskan yang dilepaskan oleh matahari menyapu ke bawah tanpa belas kasihan, dan wajah Yuan Cha semakin memucat saat dia berteriak minta tolong dengan suara panik. Cahaya hitam tiba-tiba melintas dari aula batu di bawah, dan sosok humanoid muncul di belakang Yuan Cha sebelum mengangkat sepasang tangan ke udara. Manik-manik emas seukuran kepalan terbang, lalu menghilang ke matahari raksasa. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan semburan cahaya keemasan meledak di dalam matahari raksasa. Saat itu terjadi, sebuah lubang besar dengan diameter sekitar 100 kaki diledakkan ke matahari. Sosok humanoid hitam itu berubah menjadi bola cahaya hitam. Bola cahaya kemudian menyapu Yuan Cha sebelum terbang ke lubang di bawah sinar matahari dengan kecepatan luar biasa. Liu Ji, mata Bao Hua berkontraksi sedikit saat melihat sosok humanoid hitam itu, dan ekspresi tenangnya digantikan oleh salah satu kemarahan dingin saat dia membuat gerakan meraih ke bawah dengan kedua tangan sekaligus. 2 kelopak bunga terlepas dari bunga raksasa di bawah kakinya, lalu melesat ke arah tangannya. Cahaya biru menyala dari tangannya, dan salah satu kelopak bunga berubah menjadi busur hijau raksasa, sementara yang lain berbentuk panah putih panjang. Gerakan Bao Hua tampak agak lambat saat dia menarik busur, untuk melepaskan anak panahnya. Setelah panah meninggalkan busur, itu berubah menjadi seberkas cahaya putih yang langsung menghilang. Baru pada saat itulah Liu Ji muncul di sisi lain matahari putih raksasa bersama Yuan Cha, dan suara melengking yang tajam terdengar di sampingnya. Hatinya tersentak mendengar ini, dan dia segera melepaskan 8 perisai kristal kecil di tengah kilatan cahaya biru. Semua perisai berwarna biru bening, seolah-olah mereka telah ditempa dari es glasial, dan langsung muncul sebelum Liu Ji menumpuk satu di belakang yang lain. Suara melengking yang tajam tiba-tiba terputus saat seberkas cahaya putih muncul di depan 8 perisai, lalu menghilang lagi dalam sekejap. Detik berikutnya, serangkaian retakan tajam terdengar dengan cepat, dan 8 perisai kecil meledak bersamaan. Liu Ji tersandung ke belakang, dan terlihat bahwa sebuah lubang setebal ibu jari telah dilubangi di dadanya. Bola api putih kemudian meletus dari lukanya sebelum menyelimuti seluruh tubuhnya. Meskipun demikian, Liu Ji tetap sama sekali tidak bingung. Dia tiba-tiba membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola esensi darah, yang berubah menjadi awan kabut darah yang dengan cepat meresap ke udara.
Saat kabut darah bersentuhan dengan api putih yang ganas, langsung padam dengan mudah. Namun, Liu Ji tidak punya waktu untuk memperhatikan lukanya sendiri saat dia dengan cepat membuat segel tangan. Cahaya hitam meletus dari tubuhnya lagi, menyapu Yuan Cha sebelum meluncur ke kejauhan. Bola cahaya hitam dengan cepat menghilang ke kejauhan setelah hanya beberapa kilatan, meninggalkan Bao Hua untuk melihat dengan ekspresi gelap. Tepat pada saat ini, cahaya 5 warna tiba-tiba mulai berputar di sekitar aula batu yang ditinggalkan oleh Liu Ji dan Bao Hua, dan rune yang tak terhitung jumlahnya melonjak membentuk formasi raksasa di bawah. Aula batu terletak di tengah formasi, dan hendak berteleportasi. Cahaya dingin melintas di mata Bao Hua saat melihat ini. Mereka mungkin lolos, tapi kalian berdua tidak akan seberuntung itu. Begitu suaranya menghilang, busur di tangannya menghilang, dan dia mengarahkan jarinya ke aula batu dari jauh. Matahari raksasa di udara langsung berubah menjadi penghalang api putih yang menutupi seluruh langit, dan pada saat yang sama, bunga merah muda raksasa muncul di bawah aula batu. Garis pedang merah muda Qi melesat keluar dari bunga sebelum menyerang formasi raksasa dengan akurasi yang tepat, dan formasi itu langsung hancur, dengan demikian menggagalkan upaya balai batu untuk berteleportasi. Dua raungan rendah terdengar dari dalam aula batu, dan itu terbelah menjadi dua sebelum berubah menjadi sepasang raksasa batu abu-abu. Para raksasa memukul dada dengan tampilan yang mengancam, tetapi mereka jelas sangat waspada terhadap Bao Hua dan tidak berani menyerangnya. Bao Hua hanya membuat segel tangan saat melihat ini, dan dentuman tumpul terdengar saat dua pilar cahaya tembus pandang keluar dari bunga besar di bawah sepasang raksasa batu. Kedua pilar cahaya itu secepat kilat, dan mencapai kedua raksasa itu dalam sekejap. Sepasang raksasa sangat terkejut dengan ini, dan mereka mencoba mengambil tindakan mengelak, tapi sudah terlambat. Kedua pilar cahaya itu mengabaikan cahaya spiritual pelindung di sekitar mereka sebelum menghilang ke dalam tubuhnya. Mereka berdua hanya memiliki kesempatan untuk berteriak kaget, sebelum serangkaian bunga kristal muncul di setiap inci tubuhnya. Kedua raksasa batu itu langsung disegel di dalam lapisan zat kristal misterius dan tidak bisa bergerak. Bao Hua mengangkat tangan saat menilai kedua raksasa batu itu, dan cahaya putih memancar dari zat kristal di atas tubuh raksasa itu. Setelah itu, sepasang raksasa mulai menyusut dengan cepat, dan dalam sekejap telah direduksi menjadi sepasang benda seukuran kepalan tangan yang disimpan di lengan bajunya. Selamat telah mengalahkan musuh-musuh kuat itu, Nyonya. Heye buru-buru bergegas untuk mengucapkan selamat. Mereka hanyalah 3 klon dari Sue Guang, hampir tidak dapat dianggap sebagai musuh yang kuat. Sebaliknya, 6 klon Liu Ji semuanya adalah sekutu yang sangat penting baginya. Setelah diserang oleh Sunset Arrow milikku, itu akan memakan waktu setidaknya 100 tahun baginya untuk pulih ke tingkat kekuatan sebelumnya, kata Bao Hua. Kalau begitu, haruskah kita mengejar dan membunuh mereka semua? Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Heye menyarankan dengan hati-hati. Bao Hua merenungkan saran ini sejenak sebelum menjawab, tidak perlu untuk itu. Liu Ji pasti memiliki beberapa jenis teknik gerakan penyelamat nyawa di lengan bajunya, bahkan jika aku mengejarnya dengan seluruh kekuatanku, kemungkinan bisa menangkapnya masih agak kurus. Prioritas utama saya sekarang adalah bunga awan surgawi. Jika saya membiarkan bunga itu lolos, maka akan sangat sulit menemukannya lagi di masa depan. Ayo pergi. Iya Nyonya. Heye menjawab dengan hormat. Setelah itu, bunga raksasa di bawah Bao Hua berputar, melepaskan semburan cahaya merah jambu yang menyapu keduanya sebelum memindahkannya. Di lembah terpencil yang tak terhitung kilometer jauhnya, dua formasi kilat perak berkilauan dengan ukuran berbeda muncul di udara di tengah gemuruh guntur. Yang lebih kecil dari dua formasi petir terkandung di dalam yang lebih besar, dan di tengah kedua formasi berdiri sepasang sosok humanoid.
Salah satunya adalah seorang pemuda berjubah biru, sementara yang lain adalah seorang pria kekar dengan sepasang sayap merah, memegang pelat formasi perak di masing-masing tangan. Ini tidak lain adalah Han Li dan Lei Yunzi. Apakah kamu siap, rekan Daois Han? Secara teoritis, aku seharusnya sudah mengetahui formasi petir ganda ini, tapi aku belum pernah benar-benar mengujinya, jadi jika terjadi kesalahan, ada penafianmu. Lei Yunzi terkekeh saat busur petir berputar di sekitar tubuhnya. Hehe, jika ada yang tidak beres, biarlah, aku hanya harus menerima takdirku. Namun, mengingat ini secara teori masuk akal, aku tidak perlu takut. Selain itu, aku sudah sebentar mempelajari formasi kilat ganda ini barusan, dan bagiku, sepertinya tidak ada yang salah dengan itu, jawab Han Li sambil tersenyum. Kamu membuatnya terdengar seperti kamu memiliki banyak kepercayaan padaku, tapi kamu sama teliti dan penuh perhitungan seperti kamu beberapa ratus tahun yang lalu. Baiklah, keduanya mungkin hampir melacak kita lagi, ayo pergi. Lei Yunzi memutar matanya sebelum melemparkan dua pelat formasinya ke udara, dan mereka menghilang ke dalam dua formasi petir. Setelah itu, dia membuat segel tangan dan mulai melantunkan sesuatu. Kedua formasi petir diaktifkan di tengah gemuruh guntur, dan busur petir yang tak terhitung jumlahnya bermunculan di dalam formasi. Lei Yunzi melepaskan teriakan nyaring, dan beberapa sambaran petir yang setebal tangki air meletus keluar dari pusat formasi petir untuk membanjiri dirinya dan Han Li sekaligus. Keduanya kemudian menghilang dari dalam formasi petir, dan sekitar 15 menit kemudian, fluktuasi spasial meletus di dekatnya. Setelah itu bunga merah muda raksasa muncul dari udara tipis lagi. Kelopak bunga perlahan terbuka untuk mengungkapkan Bao Hua dan Hei, dan ekspresi pembentuknya sedikit berubah saat dia mengalihkan pandangannya ke tempat di mana formasi petir ganda pernah berada. Mengapa fluktuasinya benar-benar berbeda dari teleportasi yang lalu? Bahkan aku tidak bisa merasakan potensi tujuan teleportasinya lagi. Bao Hua bergumam dengan terkejut. Itu tidak mungkin. Bukankah kamu sudah hampir mengetahui formasi petir pria itu? Bagaimana ini bisa terjadi? Seru Hei. Tidak hanya itu, tapi aku juga tidak bisa lagi merasakan tanda pelacakan yang kutanam padanya, yang berarti dia sudah mati, atau benar-benar berhasil berteleportasi hingga jutaan kilometer jauhnya, renung Bao Hua. Mata Hei melebar drastis setelah mendengar ini, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Menilai dari fluktuasi spasial yang tersisa di sini, kemungkinan besar yang terakhir. Sepertinya aku meremehkannya, mereka benar-benar memiliki cara untuk berteleportasi sejauh itu sekaligus. Jadi, bunga awan surgawi memang cukup berguna untuk saya, tapi itu tidak sebanding dengan energi yang dibutuhkan untuk melakukan ramalan untuk melacaknya lagi. Ayo pergi ke wilayah manusia, obat roh yang dapat menyembuhkan saya sepenuhnya pasti ada di sana. Saya hanya dapat memperoleh informasi lebih rinci setelah saya pergi ke sana dan melakukan ramalan lagi, kata Bao Hua. Hei tentu saja tidak berani mengajukan keberatan dan segera memberikan tanggapan tegas. Saat Bao Hua akan pergi, perasaan aneh tiba-tiba muncul di hatinya, dan alisnya sedikit berkerut saat dia mengarahkan pandangannya ke arah tertentu. Namun, setelah mengintip ke kejauhan untuk waktu yang lama, dia menggelengkan kepalanya untuk secara paksa melepaskan diri dari kegelisahan di hatinya sebelum pergi di atas bunga raksasanya. Jutaan kilometer jauhnya, busur petir perak yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meletus dari udara tipis di tengah guntur yang keras di atas danau yang tak terbatas. Busur petir langsung membentuk formasi petir raksasa, dan mengikuti kilatan cahaya perak yang menyilaukan, Han Li dan Lei Yunzi muncul. Mereka berdua memeriksa sekelilingnya, dan ekspresi gembira muncul di wajah mereka berdua. Berhasil. Formasi petir ganda ini benar-benar mampu menteleportasi kita hingga jutaan kilometer jauhnya.
Perasaan terus-menerus diawasi akhirnya menghilang. Mari kita berpisah di sini, rekan Taois Han. Kegembiraan di wajah Lei Yunzi memudar, dan dia segera pergi tanpa basa-basi yang tidak perlu. Han Li mengangguk sebelum ekspresi yang sedikit sedih muncul di wajahnya. Sayang sekali formasi petir ganda ini membutuhkan dua orang yang menguasai formasi petir untuk digunakan. Kalau tidak, itu akan menjadi kemampuan menyelamatkan nyawa yang luar biasa. Hehe, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kita sudah sangat beruntung telah bertemu satu sama lain dan berhasil melarikan diri dari pengejar kita. Seperti kata pepatah, mereka yang selamat dari krisis terparah dapat mengharapkan berkah di masa yang akan datang, mungkin ada keberuntungan yang menunggu kita di tikungan. Lei Yunzi terkekeh. Kamu telah diberkati dengan kekayaan luar biasa untuk mendapatkan bunga awan surgawi itu, rekan Daois. Han Li juga terkekeh. Oh, apakah kamu juga tertarik dengan bunga awan langit, kakak Han? Lei Yunzi bertanya dengan sedikit senyum di wajahnya. Kamu telah salah paham denganku di sana, saudara Lei. Bunga awan langit memang merupakan benda roh yang sangat berharga, tetapi itu bertentangan dengan seni kultivasi yang aku gunakan, jadi aku tidak tertarik padanya. Baiklah, aku akan pergi sekarang, aku berharap bisa bertemu denganmu lagi suatu hari nanti, kata Han Li sambil menangkupkan tinjunya sebagai salam perpisahan. Ekspresi Lei Yunzi sedikit mereda setelah mendengar ini, dan dia juga membalas hormat Han Li. Saya berharap perjalanan Anda aman dan lancar, rekan Taois. Han Li tidak mengatakan apa-apa lagi dan memberi Lei Yunzi satu anggukan terakhir sebelum terbang menjauh sebagai seberkas cahaya biru. Setelah Han Li menghilang ke kejauhan, Lei Yunzi terbang ke arah yang berlawanan sebagai seberkas cahaya perak. Han Li terbang ke arah yang berlawanan dari wilayah manusia selama 3 hari 3 malam tanpa henti sebelum akhirnya tiba di gunung yang tandus. Kemungkinan ditemukan oleh makhluk jahat sangat kecil di daerah terpencil, jadi dia berhenti dan turun setengah jalan ke atas gunung. Dia membuat segel tangan sambil melantunkan sesuatu, dan lapisan cahaya kuning menyelimuti tubuhnya sebelum dia menghilang ke dalam gunung. Beberapa saat kemudian, Han Li muncul kembali di dalam gua tertentu di dalam perut gunung, dan dia mengayunkan kedua lengan bajunya ke udara untuk melepaskan beberapa puluh bendera formasi. Semua bendera kemudian berubah menjadi bintik cahaya spiritual yang menghilang ke ruang sekitarnya. Detik berikutnya, lapisan cahaya putih redup muncul di sekitar gua, dan baru kemudian Han Li menghela nafas lega saat dia duduk di atas batu raksasa di tengah gua. Dia membalik tangan, dan beberapa botol batu giok dengan ukuran berbeda muncul satu demi satu sebelum dilempar ke udara. Dia memiringkan giok di sekitar selusin pil dengan warna berbeda dari botol-botol ini sebelum mengkonsumsi semuanya sekaligus, lalu menutup matanya dan mulai bermeditasi. Tidak hanya dia harus memulihkan kekuatan sihirnya yang sangat terkuras, dia juga harus menyempurnakan efek obat yang kuat dari obat roh yang dia konsumsi secara langsung. Tidak mungkin menyelesaikan kedua tujuan ini tanpa menghabiskan setidaknya 2 hingga 3 bulan.